Ya, munculnya varian baru virus corona yang menggegerkan dunia cukup mengkhawatirkan, termasuk bagi Indonesia yang tengah mengantisipasi ancaman gelombang ketiga. Setelah muncul desakan dari banyak pihak untuk memperketat pintu masuk ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang kedatangan WNA dari sejumlah negara di Afrika dan akan kemudian ditambah kembali. Bagaimana media memotret munculnya varian baru virus corona? Omikron dan upaya pemerintah mencegah penyebaran virus tersebut. Kita akan diskusikan pada malam hari ini dari perspektif editorial bersama dengan para jurnalis senior. Ada Mas Revolusi Reza, Wapemret dan Kepala Peliputan CNN Indonesia. Dan juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret dari Detik.com. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah Malam sehat. Reinhardt. Baik, Mas Baik. Revo dan Mas Elvan, kita ada dua topik malam ini, tapi kita akan bahas yang pertama adalah soal varian baru virus corona, Omikron ya, yang kemudian sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan sejumlah langkah. Saya ke Mas Revo dulu, sudah cukupkah Mas Revo, sudah cukup responsif juga ke pemerintah kita menyiapkan langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus varian baru ini dengan melarang WNA masuk dari sejumlah negara, khususnya dari negara-negara Afrika, dan juga ada sejumlah kebijakan, atau masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan sebetulnya? Iya Reinhardt, yang pasti kan kita baru saja mendengar ya tadi sekitar pukul 6:30 ya. Ya. Menko Marves bersama Menteri Kesehatan, kemudian Kepala BNPB dan beberapa ahli juga melakukan konvers terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya varian virus B11529 atau yang dinamakan varian Omikron ini. Kita tentu harus mengapresiasi langkah cepat ini, tapi tentunya tidak cukup ya Reinhardt ya. Walaupun memang sekarang pemerintah akan memberlakukan beberapa kebijakan, misalnya menambah masa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri dari yang awalnya cuma 3 hari menjadi 7 hari, dan khusus untuk negara-negara yang terdeteksi ada kasus Omikron dengan jangka waktu yang lebih lama. Kemudian juga memperketat perbatasan-perbatasan. Saya pikir ini merupakan langkah yang memang seharusnya dilakukan. Tapi tentu saja ini tidak cukup Reinhardt, karena kita memiliki catatan ketika varian Delta pada pertengahan tahun 2001 kemarin ya. Ada beberapa kombinasi yang cukup mematikan, yaitu ada 3 trisula lah gitu ya, yang kombinasinya itu pertama ada usai liburan pada waktu itu yang Delta kasusnya kan usai liburan Idul Fitri, kemudian masih rendahnya vaksinasi dan ditambah dengan varian baru. Nah ini 3 kombinasi ini yang seharusnya juga menjadi catatan ketika saat ini di Indonesia juga capaian vaksinasi belum mencapai target gitu ya. Jadi vaksinasi tahap 1 kan masih sekitar belum 70% ya. Vaksinasi tahap 2 masih jauh lebih rendah lagi. Artinya masih banyak, masih jutaan warga Indonesia yang belum vaksin. Bulan Desember depan ini kita akan masuk libur sekolah ditambah libur Natal dan Tahun Baru. Artinya ada kejadian yang potensi berulang kalau misalkan kita tidak mengantisipasi sejak dini gitu. Ada libur Natal dan Tahun Baru, ditambah libur sekolah, libur semester ya. Kemudian capaian vaksinasi belum sepenuhnya sesuai target, dan ketiga ada varian baru Omikron ini. Saya pikir pengalaman yang pertengahan tahun kemarin harus menjadi catatan serius ya bagi kita supaya tidak terulang lagi. Oke, ya jadi kita apresiasi langkah responsif ini, tapi juga masih ada sejumlah catatan. Kalau yang kemudian pernah juga diakui oleh Menkes BGS Pak Budi Gunadi ya Mas Revo, bahwa saat itu varian Delta masuk lewat pintu-pintu jalur laut. Nah, bagaimana kemudian ini harus juga menjadi perhatian dari pemerintah kita bahwa oke, pintu masuk WNA dari jalur udara diperketat, tapi kemudian jalur laut kita seringkali kemudian kebobolnya dari situ. Iya, memang semua jalur pintu masuk ya dari perjalanan pelaku luarnya harus diperketat, tidak hanya udara, tapi juga jalur laut. Termasuk juga jalur darat sebenarnya, karena ada beberapa lokasi kan, ada beberapa pintu jalur perbatasan kita yang bisa menggunakan jalur darat.
dan potensi itu tentu ada gitu ya Renat ya, karena kan Omikron sekarang juga terdeteksi di Australia. Artinya kalau misalkan Australia itu dekat dengan Papua New Guinea, dekat dengan Timur Leste, dan kita tahu ada perbatasan darat di situ. Artinya sebenarnya tidak hanya perbatasan udara, tapi semua titik pintu masuk darat, laut, udara itu yang harus diperketat. Dan hendaknya ini menjadi catatan yang harus diperhatikan betul gitu, karena segalanya kan tidak semua fasilitas tracing ya, fasilitas pemindaian di pintu-pintu masuk itu memiliki kecanggihan teknologi yang sama. Di beberapa bandara udara tentu seperti Soekarno-Hatta atau Bali misalnya mungkin jauh lebih canggih, tapi bagaimana dengan titik-titik lain? Kalau misalkan tidak cukup canggih, maka harus dicari cara lain yang tidak kalah ketatnya. Gitu. Jadi ada penerapan misalnya karantina seperti yang disyaratkan 7 hari atau 14 hari itu harus mutlak dilakukan. Oke, Mas Elvan, bagaimana melihat keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah untuk merespon penyebaran virus varian baru corona Omicron ini yang sudah tadi disampaikan juga oleh para menteri dari pemerintah agar bisa mengendalikan atau paling tidak kita bisa menjaga agar tidak masuk varian baru ini ke Indonesia? Baik Reinhardt, jadi sepakat dengan pemerintah bahwa masyarakat tidak perlu panik. Ya kan situasi COVID juga sekarang sudah jauh terkendali dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, dengan proses vaksinasi yang masih berjalan. Tetapi yang harus dicatat juga pemerintah juga tidak boleh sampai bobol lagi gitu. Jadi harus benar-benar sangat ketat menetapkan protokol pengamanan ini. Belajar dari kasus corona masuk Indonesia waktu itu ya kan. Corona di luar sudah meledak sangat luar biasa, di Indonesia belum ada kasus waktu itu, dan kita dikagetkan dari 2 kasus pertama waktu itu kan, yang kemudian heboh kan, waktu itu ada garis polisi segala macam. Itu yang kemudian setelah itu Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penularan yang cukup tinggi di dunia gitu. Waktu itu pemerintah merasa sudah sangat ketat menjaga, dan ternyata masuk gitu, COVID itu masuk dan menyebar dan kejadian lagi ketika kasus corona Delta. Jadi bagus kita mengapresiasi pemerintah mengambil langkah cepat dengan melakukan pelarangan, menutup pintu-pintu masuk dari negara-negara yang 9 negara di dunia ya, dengan 128 kasus corona varian baru ini. Bagus langkah itu, tapi harus konsisten diterapkan, jadi jangan cuma udara, laut, dan semua jalur harus dijaga. Ini untuk menjaga, karena sekarang itu COVID kan baru mulai turun kan, dan ancaman di negara-negara di luar itu sudah nyata. Dan kalau melihat fakta-fakta Reinhardt, varian baru ini kan sangat berbahaya ya. Dia penyebarannya sangat cepat, kemampuan penyebarannya 500% kalau kata ahli kan, daripada corona tipe Delta sekalipun. Dan ada informasi ini ini lebih membahayakan orang yang belum divaksin. Jadi saya kira pemerintah harus menggencarkan lagi vaksinasi, tuntaskan semua yang belum divaksin. Bahkan beberapa pakar menyebut bahwa corona tipe baru ini, varian baru ini, dia juga kebal terhadap vaksin. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kita tetap dengan kesadaran penuh, protokol kesehatan, pemerintah dan kesadaran penuh menutup pintu-pintu masuk dari negara-negara yang berpotensi penularan. Dan jangan lupa kita sedang dalam tantangan yang berat ya, karena akan ada libur Nataru sebentar lagi. Dan itu ada atau tidak varian baru itu akan menjadi hal yang harus betul-betul diwaspadai. Karena kalau sampai itu skip gitu, kemudian terjadi kerumunan segala macam, akhirnya tanpa ada Omikron pun COVID kita akan meningkat lagi. Itu jangan sampai terjadi. Biarkan masyarakat kita sehat dan ekonomi kita tumbuh. Gitu, Reinhardt. Ya, libur Nataru menjadi titik krusial ya, Mas Elvan, bahwa kita menuju tahun 2020 dan apakah kita bisa kemudian melewati ancaman gelombang ketiga atau tidak, atau bisa mengantisipasi paling tidak begitu. Kita kan belum tahu sampai sekarang bagaimana sebetulnya aturan yang akan aturan turunan dari PPKM level 3 pada libur Nataru. Melihat ada ancaman varian baru, kemudian juga ada libur Nataru yang perlu diantisipasi, perlukah sebetulnya pemerintah mungkin dari sekarang sudah bisa menggodok aturan yang baku, seperti apa kemudian PPKM level 3 di libur Nataru ini akan diterapkan? Karena sekarang juga masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang bingung akan seperti apa nantinya. Betul Reinhardt, dari banyak berita di Detikcom, banyak sekali komentar dari pembaca yang
bertanya-tanya setiap kali kita kita mengulas gitu soal penurunan corona dan kemudian akan ada libur Nataru gitu, banyak sekali yang bertanya-tanya ini bisa nggak kita jalan, bisa nggak kita mudik, bisa nggak kita liburan, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Jadi ini sekarang itu menjadi titik krusial, betul tadi Reinhardt sampaikan. Jadi pemerintah harus segera menyusun aturannya. Karena tidak bisa dipungkiri, bahkan sekarang sudah banyak yang liburan nih Reinhardt. Karena sudah masuk ke akhir tahun segala macam, mereka sudah menduga-duga nih akhir tahun pasti sangat ketat, kemudian sekarang ini justru banyak yang cuti untuk jalan gitu. Jadi jangan sampai belum aturan ini kemudian dibuat Nataru ya hanya setelah tanggal 25 nanti dibikin, atau mendekati tanggal 25 sampai dengan tanggal 1. Itu pembatasannya saya rasa tidak maksimal. Jadi harus mulai dipikirkan dari sekarang. Momentumnya juga ada corona varian baru, jadi harusnya pemerintah dalam kondisi mesin yang sangat panas untuk dalam arti untuk bisa mencegah penyebaran COVID yang sudah melandai ini. Jadi artinya aturan itu harus clear, harus benar-benar ketat rasa-rasanya. Nggak bisa, kita belum siap untuk kebebasan penuh gitu Reinhardt. Jadi kalau bisa diatur aturannya dengan baik, jadi ekonomi tetap jalan, kesehatan juga tetap jadi prioritas gitu Reinhardt. Oke, Mas Revo, kita biasa mengenal istilahnya Pak Jokowi itu gas dan rem gitu ya. Nah sekarang ini ada Nataru di depan mata. Sementara juga varian baru juga mengintai dari luar ya. Kita punya pengalaman pahit di libur Idul Fitri di mana varian Delta kita kebobolan dan berbarengan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Apakah ini saatnya kemudian juga pemerintah mulai mengkalkulasi, menggas lagi kebijakan setelah ada pelonggaran yang cukup lama, atau kembali akan dihadapkan dengan pertimbangan atau pilihan yang sulit antara ekonomi dan juga kesehatan lagi-lagi? Bagaimana Mas Revo? Ya, memang tadi yang disampaikan Mas Elvan ya, kepastian itu yang dibutuhkan gitu. Ya, karena misalnya apakah nanti ketika PPKM level 3 diberlakukan di libur Nataru, bagaimana dengan tingkat hunian hotel dan sebagainya, apakah 50%, apakah 25% dan sebagainya. Saya pikir hal-hal seperti itu harus segera disampaikan karena ada banyak juga pelaku-pelaku industri pariwisata yang berharap gitu ya dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru ini. Nah, menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan ini kan yang selama ini menjadi kunci gitu. Kita tentu saja titik beratnya pada kesehatan. Karena bagaimanapun kalau misalkan kesehatannya bobol ya pasti ekonominya pasti akan jeblok lah gitu ya. Nah, artinya memang sejak awal kewaspadaan itu harus terus dibangun. Bagaimana kemudian campaign antara prokes kepada yang harus dilakukan oleh masyarakat harus terus dijalankan karena kita tahu sekarang ini sudah mulailah gitu masyarakat banyak yang sudah mulai merasa karena angka COVID sudah mulai minim, kemudian prokes sudah mulai longgar gitu. Pemakaian masker sudah mulai di beberapa titik kita lihat sudah mulai tidak seketat yang lalu-lalu gitu. Nah, karena kita belum tahu sejauh mana efek Omikron, kemudian apakah vaksinasi dan lain sebagainya ini akan bisa menangkal varian baru dan lain sebagainya, maka kewaspadaan itu harus mutlak gitu Reinhardt. Kebijakan bahwa masker dan vaksin gitu ya, yang campaign dari pemerintah kan mengawinkan antara masker dan vaksin itu harus terus diperluas dan didengungkan gitu secara masif. Di satu sisi yang lain juga aturan-aturan terkait dengan bagaimana nanti libur Natal dan Tahun Baru itu juga harus segera dipastikan karena jangan sampai ada ketidakpastian yang membuat industri-industri pariwisata ini bingung gitu. Jangan sampai orang juga sudah terlanjur melakukan booking hotel dan mungkin juga pesawat kemudian nanti tidak bisa berangkat ya. Lebih baik sejak awal sudah dibatasi apakah hanya 25% dan sebagainya seperti PPKM yang kemarin. Oke, Mas Revo, kita agak lompat agak jauh ya. Di tahun 2022 ada event G20. Kita lihat di aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah ini ada semacam pengecualian bagi delegasi mungkin dari negara-negara di Afrika atau Afrika di bagian selatan. Dan juga G20 juga menjadi pertaruhan nama baik kita begitu ya. Nah, agak jauh ke sana, ini perlu juga diperhatikan artinya Mas Revo bahwa ada 2022 selain kita memperketat pintu masuk, tapi juga ada event-event internasional yang
ya tentu ini harus dicermati baik agar tidak menjadi justru pintu masuk penyebaran varian baru atau bagaimana ini Mas Revo? Untuk melihat kita di acara tahun 2022 ini. Ya kalau melihat dari konversi dari pemerintah yang baru saja dilakukan oleh Menko Marves dan juga Menteri Kesehatan kan memang akan ada pengecualian ya kebijakan khusus kepada delegasi di G20 gitu. Tapi kita harus meyakini gitu ya, apakah mekanismenya itu ketika sebelum berangkat harus dengan golden test yaitu PCR, kemudian ketika tiba juga harus PCR, kemudian nanti mungkin akan PCR secara berkala, kemudian atau bagaimana? Karena kita juga belum tahu ya. Nah, tapi saya pikir kita sudah cukup selama, berarti kan artinya kita sudah hampir 2 tahun ya berada dalam kondisi pandemi, dan makin kesini kita sudah semakin tahu virus ini bagaimana gitu ya, cara kerja dan kemudian penanganan. Kita harap dengan adanya semakin berpengalaman ini, maka penanganannya menjadi lebih komprehensif gitu, termasuk untuk G20 yang akan diberlakukan di tahun 2022, puncaknya di bulan Oktober ya. Gitu. Nah, yang kita harapkan tentu semua syarat kewaspadaan tetap diberlakukan. Di sisi lain juga kemudian cakupan vaksinasi, termasuk juga kemungkinan adanya booster atau suntikan ketiga juga harus segera diberlakukan, karena di dalam beberapa studi memang booster ini cukup efektif ya untuk menghambat virus gitu atau memperkuat antibodi kita gitu. Nah, sementara kan kita tahu kita sampai sekarang dalam kondisi yang harus waspada, karena kalau kita lihat rentang waktunya, artinya orang-orang yang divaksin di periode pertama di bulan Februari Maret itu kan sekarang sudah lewat dari 6 bulan. Artinya kalau misalkan efektivitas vaksin apakah setelah 6 bulan masih cukup efektif atau tidak, nah ini juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi kuncinya lagi-lagi memang vaksinasi dan protokol kesehatan ya Renhat ya, termasuk juga nanti bagaimana protokol-protokol lain terkait dengan pelaku perjalanan luar negeri ini, bagaimana saringannya agar penyebaran virus ini terutama varian-varian baru itu bisa diantisipasi dengan baik. Oke, Mas Elvan, ada tambahan soal vaksinasi yang perlu sekali lagi kita dorong kepada pemerintah untuk bisa memperluas jangkauan vaksin. Ini sudah mau akhir tahun, targetnya sekitar 75% gitu harus divaksin, tapi capaiannya sampai sekarang belum sampai ke situ. Bagaimana kita perlu mendorong ini kepada pemerintah agar vaksin terus-menerus digalakan, karena ada ancaman varian yang baru dan juga ada ancaman pergerakan di akhir tahun. Screening juga perlu untuk dipertebal kembali, karena seringkali screening indah di konsep, tapi kemudian juga dalam pelaksanaannya banyak yang bobol. Itu juga menjadi catatan tersendiri. Seperti apa, Mas Elvan? Oke Renhat, sebetulnya pemerintah sudah punya ya aplikasi Peduli Lindungi, itu cukup baik lah ya. Saya juga kalau kemana-mana bisa cek itu seperti apa kerumunannya dan lain-lain. Cuman memang yang masih memprihatinkan sebenarnya kan vaksinasi kan belum tuntas ya kan, itu harus digas. Jadi kalau Menkes baru saja konferensi pers menyebut katanya varian baru corona itu ada di 9 negara, Indonesia tidak termasuk. Saya kira keyakinan seperti itu harus ditambah dengan gaspol untuk vaksinasi. Jadi jangan cuma yakin bahwa kita tidak termasuk, tapi juga harus dilindungi sekuat-kuatnya. Jadi harus dikeber. Momentumnya jelas loh. Ini mau Nataru, nanti nggak lama lagi kena Lebaran lagi segala macam. Jadi mudah-mudahan nanti rakyat itu bisa merasakan betul peran pemerintah dalam melindungi rakyatnya, vaksinasi tuntas gitu. Tentu kesadaran masyarakat perlu. Kalau mereka nanti kan mereka pasti pengen ya, saya kan juga pengen, sudah berapa lebaran saya nggak pulang, saya kan juga pengen merasakan bisa pulang dengan aman gitu kan. Nah ini pemerintah wujudkan itulah gitu. Jadi biar tidak sibuk dengan urusan industri farmasi misalnya, kan kemarin perdebatan soal PCR dan lain-lain ya, untuk lebih terjun terkait dengan hal-hal yang langsung berurusan dengan kesehatan masyarakat.
menarik soal G20 sebetulnya. Ini sebenarnya challenge juga nih untuk negara di dunia ini. Ini kan baru banget ketahuan kan varian baru ini. Saya kira negara-negara ini sedang betul-betul sangat hati-hati terhadap varian baru yang membahayakan ini. Jadi G20 saya kira kalau kita kemudian tidak melarang yang dari Afrika ya, pertanyaannya apakah negara lain itu akan datang gitu loh. Karena mereka punya protokol yang sangat ketat tentunya dan memang masih jauh ya, masih bulan Oktober tahun depan. Mudah-mudahan juga ini bisa dilawan dengan cepat, bisa ketemu, kan banyak perusahaan lagi berlomba-lomba bikin vaksin kan. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, jadi tidak mengganggu event itu. Saya kira itu juga persiapan yang harus betul-betul dipikirkan pemerintah ya dalam membuat aturan terkait itu, karena bagaimanapun itu gengsi. Ya banyak sekali yang sudah dipersiapkan, jadi jangan sampai kemudian apa yang harusnya membanggakan kita tuh jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Oke, menarik sekali pandangan Mas Revo dan juga Mas Elvan. Jadi ada banyak catatan bagi pemerintah juga, tapi kita apresiasi respon yang sudah dilakukan, pengetatan, juga menggas kembali soal vaksin. Ini PR yang harus segera dituntaskan dan kita melihat ke G20 di tahun 2022 yang juga harus diantisipasi bersamaan dengan ancaman varian baru ini. Kita sudahi topik soal varian baru Omicron, Mas Revo dan juga Mas Elvan. Kita ke isu yang lain yang kemudian juga tidak kalah menjadi sorotan adalah ketika MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil dan juga inkonstitusional bersyarat yang mengundang banyak perbincangan dan juga perhatian publik. Bagaimana kita melihat keputusan dari MK ini yang kemudian juga dipandang keputusan yang ambigu? Sesaat lagi kami akan segera kembali di CNN Indonesia Newscast.